Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada pada siang hari ini. Kembali kita diberikan kesempatan yang istimewa oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami, di mana setiap hari kami terus dipimpin, disertai, dipelihara oleh Tuhan dengan begitu cermat dan sempurna. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Bapa, di tengah situasi keadaan hidup yang kami alami, kami rindu pada siang hari ini sejenak membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami, sehingga perenungan ini boleh membawa hidup kami untuk terus berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri hikmat di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan siang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, pada siang hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 11 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang menjalani kehidupan ini dengan sebuah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Dan pikiran itu terus menghantui sehingga akhirnya merampas sukacita kita. Saudara terkasih, pada siang hari ini saya mengajak kita, ada alasan bagi kita untuk tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh syukur, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan tetap memiliki semangat. Karena apa? Kita akan melihat di dalam perikop atau ayat firman Tuhan yang sudah kita baca siang hari ini. Ada alasan kita untuk tetap berharap dan bersyukur. Yang pertama, karena Allah mengetahui rancangan hidup kita. Allah mengetahui masa depan kita. Di dalam ayat yang 11a di sana dicatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita menjalani hidup ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa meramal apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya di kemudian hari. Manusia hanya bisa berencana, tetapi keputusan segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Tatkala bangsa Israel ada di pembuangan Babel, masa depan mereka adalah juga sebuah tanda tanya. Secara manusia masa depan mereka suram karena mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi di tengah-tengah kesuraman dan ketidakpastian itu, firman Tuhan datang kepada Israel melalui Nabi Yeremia yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, ada berita sukacita dan berita pengharapan serta syukur kepada kita
saat kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, serta masa depan yang tidak pasti. Jika kita juga membaca di dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 17, maka di sana ditegaskan kepada kita bagaimana campur tangan Allah atas kehidupan setiap orang. Di mana Allah bukan hanya merancang masa depan, tapi juga Allah bertindak langsung atas kelahiran seseorang, membentuk buah pinggang dan menenun, di mana merupakan campur tangan Allah sebagai pencipta yang mengawasi, melindungi, memelihara seseorang ketika seseorang menjalani proses kehidupan. Ya, bila Allah telah bercampur tangan atas kelahiran seseorang, maka Allah pasti sudah memiliki rencana dan tujuan yang khusus untuk orang tersebut. Bahkan hari-hari yang akan dibentuk, kalau kita baca dalam Mazmur 139 ayat 16, hari-hari yang akan dibentuk yakni pengalaman-pengalaman yang masih tersimpan, hal-hal yang akan terjadi, semuanya itu ada di dalam pengawasan dan pengetahuan Tuhan. Nah, karena itu kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok, karena ada Allah yang mengetahui rancangan hidup kita. Ada banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi yang masih tersimpan dan rahasia bagi kita. Tetapi Allah yang Maha Tahu dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dan menyelesaikannya bagi kita. Saudara, Allah tidak pernah kaget. Allah tidak pernah bingung. Dan Allah tidak pernah heran atas apa yang akan terjadi pada kita kelak. Mengapa? Karena Ia telah mengetahuinya. Dan tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagi Tuhan. Karena itu, mari kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui rancangan hidup kita. Dan sebagai arsitek kehidupan, Ia pasti sudah merancang yang terbaik buat kita. Yang kedua, alasan kita untuk tetap bersyukur, berharap dan bersukacita adalah yang kedua. Allah memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Ayat 11b. Saudara, Allah bukan hanya tahu tentang hidup kita, tapi Ia pun telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merancang kecelakaan dan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Bila itu terjadi, itu bukan karena Allah. Tetapi karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, dunia yang itu sudah jatuh di dalam dosa, maka iblis berusaha menggagalkan rencana Allah di dalam hidup kita, mengintimidasi kita, sehingga kita seringkali kurang beriman, kurang percaya dan kurang berserah. Dunia ini sudah dicemari oleh dosa, dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan iblis memakai dunia ini sebagai tempat untuk melakukan kejahatannya. Dan acap kali orang-orang percaya yang menjadi sasarannya. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsanya. Iblis berusaha menarik kita dari jalur Allah, dari rancangan Allah, dan membawa kita pada jalannya yang menyesatkan. Dan itulah sebabnya kadangkala hal yang buruk menimpa kita. Nah, namun semua itu pun terjadi atas izin Tuhan. Di dalam kedaulatannya mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu menimpa kita. Namun kadangkala di dalam hal-hal yang buruk pun Allah bekerja untuk menggenapkan rencananya. Allah memakai hal-hal yang buruk itu untuk mewujudkan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Saudara, jalan Allah itu adalah sulit untuk kita pahami. Karena jalan Allah adalah jauh lebih sempurna, lebih teliti, lebih indah dan lebih menakjubkan. Akal manusia terbatas untuk memahami jalan Tuhan. Karena Allah memiliki pertimbangan-pertimbangan dan ketelitian yang jauh lebih sempurna, melampaui dari apa yang kita pikirkan.
Karena itu saudara, mari kita penuh percaya bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini bukan kebetulan. Tapi kita ada karena Tuhan yang merancang hidup kita. Dan sebagai Allah yang sudah merancang hidup kita sebagai arsitek kehidupan, Ia sudah mempersiapkan rencana terbaiknya buat kita. Sebagaimana dalam ayat ini ditegaskan, masa depan yang penuh harapan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu biarlah kita senantiasa menyerahkan hidup kita untuk dipegang, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita boleh dibawa untuk terus berjalan sesuai dengan rel Tuhan. Dan menanti tergenapnya rancangannya di dalam hidup kita. Ada sukacita, ada pengharapan, dan kita bisa bersyukur saat kita menjalani hidup ini yang penuh dengan rahasia ilahi. Yang ketiga adalah bahwa Allah memberikan pertolongan kepada orang yang mencari Dia. Kadangkala tanpa sadar seringkali manusia mengandalkan apa yang ada dan yang dimilikinya. Mungkin itu kekayaannya, mungkin itu pendidikan yang mumpuni yang dimilikinya, mungkin itu jabatannya, atau mungkin itu uangnya, investnya yang begitu banyak luar biasa. Sehingga tanpa sadar itu pun bisa menjadi ilah bagi kita. Sehingga kadangkala tanpa kita sadari Allah seringkali disisihkan di dalam hidup kita, diabaikan, bahkan mungkin dilupakan dan dijadikan ban serap. Tatkala membutuhkan Allah, kita baru mendekat, kita baru mencari, dan kita baru berseru, dan kita baru berdoa. Nah, saudara, orang yang memiliki masa depan yang cerah adalah orang yang memiliki masa depan yang baik, yakni orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan dirinya. Di dalam Yeremia dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara, Allah sangat menentang sikap mengandalkan diri sendiri dengan segala yang dimiliki. Tapi Yeremia 17 ayat 7 mencatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara, masa depan kita sungguh ada karena kita mengandalkan Tuhan. Kepada Tuhan kita menaruh harapan kita. Dan orang yang mencari Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan akan memberikan diri kepada mereka. Dan menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Wow. Menemukan Allah. Saudara, menemukan Allah adalah melebihi menemukan segala dan sesuatu apapun yang ada di dalam dunia ini. Seseorang sudah menemukan Allah, maka ia sudah menemukan, mendapatkan, memiliki segala-galanya. Ya. Tuhan mengatakan engkau akan menemukan aku ketika engkau berdoa dan mencari aku dengan sungguh-sungguh. Saudara, apakah di dalam kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, kita sudah menemukan Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dirinya untuk bertemu, untuk berjumpa. Sangat indah sekali. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Aduh, seseorang sudah menemukan Allah, saudara. Dia akan mengalami sukacita yang meluap-luap. Sukacita yang sejati. Pengharapan yang sungguh indah. Hidup yang penuh dengan syukur. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, inilah janji Tuhan kepada kita. Memberikan pertolongan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari saudara, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan, masalah, kekhawatiran, ketakutan yang saudara alami hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita. Berdoa, mencari Tuhan, sehingga kita boleh menemukan Dia dan mendapatkannya di dalam pergumulan,
penderitaan, kesulitan hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Dan bahkan doa itu sendiri dalam Yakobus dicatat, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita berdoa, maka kuasa Tuhan itu bekerja. Bahkan melalui doa, Allah bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan, bahkan dari apa yang kita doakan. Luar biasa. Saudara, apapun situasi hidup kita hari ini, mari kita terus belajar bersyukur dan berharap. Dan dengan penuh sukacita menikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari ayat yang kita baca tadi, ada 3 yang menjadi alasan kita untuk bersyukur dan bersukacita dan terus berharap. Yang pertama, Allah mengetahui rancangan hidup kita. Ya, Allah mengetahui masa depan saudara dan saya. Yang kedua, Allah memberikan masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Dan yang ketiga, Allah memberikan pertolongan kepada orang yang sungguh mencari Dia. Bahkan orang-orang yang mencari Allah akan menemukan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia hari lepas hari dalam setiap keadaan, situasi, dan musim hidup yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada siang hari ini, di mana kami kembali diingatkan bahwa hidup ini bukanlah kebetulan. Ada arsiteknya, ada sutradaranya, dan kami bersyukur ada Allah yang memimpin hidup kami hingga hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menolong kami untuk menjalani hidup dengan penuh syukur, sukacita, dan pengharapan. Dan kuatkan iman kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, bahwa sungguh Engkau sudah merancang yang terbaik bagi kami. Engkau tahu setiap anak-anakmu dalam setiap pergumulan yang dialami Tuhan. Penderitaan, sakit penyakit, kesulitan pekerjaan, masalah ekonomi, konflik di dalam keluarga, masalah dengan anak, kesulitan yang lain. Oh Tuhan, biarlah melalui pergumulan hidup itu semua, Engkau memberi anugerah untuk kami menemukan Engkau. Sehingga ketika kami menemukan Tuhan, itu menjadi pengharapan dan sukacita yang sejati bagi kami untuk terus kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah pendengar siaran radio Ikhtus siang hari ini dimanapun berada. Kuatkan iman kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.